Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nuriyah dengan NIM 21410239948. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Makhluk Hidup dalam Ekosistem Alami dengan 4 pembahasan, diantaranya yaitu peran manusia dalam ekosistem, struktur ekosistem, macam-macam ekosistem, dan bentuk-bentuk pola kehidupan. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu peran manusia dalam ekosistem. Pola hidup manusia sangat mempengaruhi lingkungan hidupnya, karena manusia mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan hidupnya. Nah, oleh karena itu, jadi pengaruh manusia terhadap lingkungannya semakin lama semakin banyak dan beraneka ragam, sehingga kemungkinan kerusakan lingkungan hidup pun semakin besar. Jadi, maka harus ada keseimbangan di dalamnya. Dan yang perlu diketahui di sini bahwa ada beberapa organisme dalam ekosistem. Yang pertama yaitu ada individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti contohnya seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon, dan seorang manusia. Dan yang kedua yaitu ada populasi. Populasi yaitu adalah kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup yang sama dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Dan yang ketiga ada komunitas, yaitu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dan yang keempat ada ekosistem. Menurut Woodbury, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara kompleks yang di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Ekosistem terbagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, contohnya seperti danau, rawa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya seperti akuarium, kebun, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu ada struktur ekosistem. Secara struktural, ekosistem disusun oleh dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Dalam komponen abiotik terdiri dari diantaranya yaitu yang pertama ada bahan organik yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Dan yang kedua ada bahan anorganik yang meliputi karbon, nitrogen, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Dan untuk komponen biotik di dalamnya ada terdiri yang pertama produsen, yaitu organisasi yang mampu hidup hanya dengan bahan anorganik karena mampu menghasilkan energi makanan sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Dan yang kedua makrokonsumen, yaitu organisasi yang hidupnya tergantung pada organisme lain dan hidup dengan memakan bakteri organik. Yang ketiga ada mikrokonsumen, yaitu bisa juga disebut sebagai organisme pengurai atau dekomposer seperti bakteri dan fungi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam ekosistem. Nah, di sini macam-macam ekosistem terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita disebut sebagai bioma. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal tertentu, yaitu iklim. Jenis-jenis bioma diantaranya yaitu ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma stepa, dan lain-lain. Yang kedua ada ekosistem air tawar. Ekosistem ini merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dengan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak terlalu tetap kondisinya, ada fase naik turun. Bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Pada umumnya ekosistem air tawar ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada ekosistem lentik atau air tenang. Ekosistem ini mencakup ekosistem danau dan rawa. Dan yang kedua ekosistem air lotik atau air yang mengalir, contohnya seperti sungai. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ekosistem air laut.
Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Dan selanjutnya pembahasan terakhir yaitu ada bentuk-bentuk pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pola kehidupan di darat. Pola kehidupan di darat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, cuaca hujan, pancaran sinar matahari. Yang kedua ada pola kehidupan di air. Faktor yang penting dalam kehidupan di air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Misalnya pola kehidupan di air akibat cahaya matahari, seperti lingkungan air yang tembus cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen dapat mengadakan proses fotosintesis. Selain itu, pola kehidupan air juga diakibatkan karena perubahan suhu. Suhu yang mudah berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan di dalam air, baik untuk produsen maupun bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang ketiga, pola kehidupan yang khas yaitu hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem yang merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas di sini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada simbiosis, yang artinya adalah cara hidup bersama antara 2 makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat. Simbiosis ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu cara hidup bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya kupu-kupu dengan bunga, badak dengan jenis burung, dan lain-lain. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu cara hidup antara 2 makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapat untung dan yang lainnya dirugikan. Misalnya benalu dengan pohon inang. Dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu cara hidup antara 2 makhluk hidup yang berbeda. Yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Misalnya ikan hiu dengan ikan rimosa, dan tumbuhan paku dengan pohon yang tinggi. Dan jenis yang kedua yaitu antibiosis. Antibiosis adalah persekutuan hidup antara 2 jenis makhluk hidup. Yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya. Misalnya seperti penicillium dengan jamur dan bakteri tertentu. Nah, jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.